Kemudian ya akhi, ada lagi sebagian orang yang selalu menyeru kepada persatuan tanpa melihat hakikatnya. Nah, ini subhanallah sesuatu yang sangat kita lihat, selalu berkata, ayo bersatu, ayo kita bersatu. Dalam ya, kita ini nggak usah membicarakan masalah itu, kita bersatu aja. Sebuah radio Pak yang dekat Radio Roja di Jakarta itu, kalau yang pernah dengar Radio Roja ya langsung di sampingnya persis ada radio yang memang khusus ya untuk mengkantor Radio Roja. Dia selalu pernah dia datang memberikan undangan ke Radio Roja dan berkata, sudahlah, kalian jangan banyak mempermasalahkan masalah-masalah khilafiyah seperti itu. Ayo kita bersatu padu. Ya. Ayo kita bersatu padu, kata dia. Masya Allah. Kita katakan, ya akhi, persatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya seperti apa sih? Karena kita banyak selalu berkata bersatu, betul, persatuan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, betul. Islam menyuruh kepada persatuan, tidak? Ya. Tapi ingat, Allah tetap memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan tidak? Memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ya akhi, azani Allah wa iyyakum, kalau kita diam, tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan, maksiat, adalah yang penting bersatu, maka ini hakikatnya persatuan, kata para ulama, yang akan menghancurkan sunnah itu sendiri. Ya jelas dong Pak. Ya. Bagaimana tidak? Sekarang ketika kita berbicara tentang sunnah, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah, maksiat dan taat, disuruh diam. Diam kamu, nanti kamu mau memecah belah. Lalu kemudian sementara mereka yang berbicara tentang masalah-masalah yang menyesatkan dibiarkan dengan alasan untuk persatuan. Saya yakin Pak, yang menjadi korban adalah sunnah. Makanya kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta. Kalau aku diam, kamu diam, kapan orang-orang yang tidak paham itu mengetahui antara yang hak dan yang batil? Tidak bisa. Makanya ya akhi, ya, orang yang mengatakan bersatu, kita harus bertanya, baik kita bersatu, baik, tapi mohon dijelaskan kita bersatu di atas apa? Kalau kita bersatu di atas kesesatan, maaf, kami tidak mau. Kita mau bersatu di atas kebenaran yang berasal dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih, dan apa yang dipahami oleh salafus salih dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Itu yang kita inginkan. Dan syarat ini yang tidak mereka mau, Pak. Di zaman ini persatuan itu tidak melihat dari sisi itu. Yang penting badan kita berkumpul gitu. Kalau cuma kumpul badan sih gampang, Pak. Undang aja dai selebritis ya, di alun-alun kumpul tuh semua orang tuh. Ya, gampang. Tapi untuk mempersatukan akidah itu yang berat. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, memang di Indonesia ini terkadang ketika menilai sesuatu itu perpecahan atau memecah belah, masih diwarnai oleh pemahaman yang tidak benar. Di Indonesia terkadang ya, kalau jumlah yang banyak itu di atas sesuatu, kemudian ada orang yang menyelisihinya, berarti yang menyelisihinya ini disebut dengan pemecah belah. Sementara kalau kita lihat Al-Quran dan perkataan para sahabat, tampak kepada kita bahwa hakikat berpecah belah itu adalah berpecah belah dari jalan yang lurus, bukan dari berpecah belah dari jumlah yang banyak. Ya, antum baca saja firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, niscaya jalan-jalan yang lainnya itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Allah mengatakan jangan ikuti jalan-jalan lainnya. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari apa? Dari jalan yang lurus. Berarti Pak, tolak ukuran persatuan itu harus bersatu di atas jalan yang lurus. Walaupun jumlahnya minoritas, maka seseorang ketika berjalan di atas kebenaran, itulah yang disebut dengan orang yang berjalan di atas persatuan dan tidak berpecah belah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu satu orang dan kamu di atas kebenaran, kamulah yang disebut dengan al-jamaah. Tapi kalau kamu banyak tapi kamu tidak di atas kebenaran, maka kamu tidak disebut dengan al-jamaah. Ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum.